Dewan juri yang arif nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Multatuli mengibaratkan bumi Indonesia laksana jamrut yang berada di dataran khatulistiwa. Quraisy juga mengibaratkan tanah Indonesia laksana sekeping tanah surga yang dihamparkan di persada Nusantara. Rower mengibaratkan bahwa tanah Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Tiga ungkapan tersebut menggambarkan betapa indah dan hebatnya sumber daya alam yang kita miliki. Namun kenyataannya masih banyak rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan. Bayi-bayi kekurangan gizi, Belajar di sekolah, bahkan Rakyat mati menderita karena kelaparan. Mengapa hal ini terjadi? Ini disebabkan sumber daya alam yang belum dikelola oleh bangsa kita, melainkan dieksploitasi, dikikis habis oleh bangsa-bangsa lain sebagai aksi penjajahan gaya modern. Bahkan akhir-akhir ini akibat kecongkaan tangan-tangan manusia yang dibungkus sains dan teknologi mengakibatkan krisis lingkungan, polusi, malapetaka atomik, menipisnya lapisan ozon di atmosfer, hingga ancaman terjadinya hujan api di beberapa belahan dunia. Fenomena tersebut menandakan ketidakharmonisan hubungan manusia dan alam raya. Akibatnya dirasakan oleh manusia sendiri. Sebab, if the habitat was created will give function, but if not, it will make destroy. tapi jika dibiarkan akan menimbulkan bencana. pemain hayun awan ambras todur ampun. Penelitian melakukan berbagai berbagi dalam history of civilization in English. Hadirin rahimakumullah, melihat betapa pentingnya memelihara lingkungan guna kelangsungan hidup generasi-generasi setelah kita, maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Kewajiban Manusia Memelihara dan Memakmurkan Alam, dengan rujukan Allah dalam surat Al-Hijr ayat 19-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dengan asma Allah yang maha dan kami telah menghamparkan dan menjadikan padanya dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup. Dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Quraisy
Syihab dalam tafsir Al-Misbah menafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuh kembangkan aneka ragam tanaman dalam kelangsungan hidup sesuai dengan kuantitas dan kebutuhan makhluk hidup. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan bentuknya sesuai dengan penciptaan dan habitat alamnya. Dalam tafsir Al-Munkhatab, ayat ini dinilai sebagai penegasan suatu temuan ilmiah diperoleh melalui pengamatan di laboratorium, yaitu setiap kelompok tanaman masing-masing memiliki kesamaan, baik dari sisi internal maupun eksternalnya. Meskipun antara satu jenis dengan yang lainnya dapat dipetakan, tetapi semuanya dapat diklasifikasikan dalam satu kelompok yang sama. Hadirin rahimakumullah, alangkah bahagia dan indahnya alam ini jika setiap individu memiliki semangat dalam memelihara dan melestarikannya, sehingga dapat menghasilkan manfaat bagi semua manusia yang ada. Para ilmuwan menyebut abad ke-21 sebagai the age of extraterrestrials, abad yang penuh dengan kegelisahan dan kecemasan. Perang antar suku dan bangsa menjadi-jadi. Resesi ekonomi melanda seluruh lapisan warga dan berjalan penduduk semakin tak terkendali. Bahkan Pencemaran lingkungan menjadi ancaman kehidupan. Kondisi tersebut ini jelas telah menimbulkan beban psikologis bagi kehidupan masyarakat. Akibatnya masyarakat menjadi serba salah, hati menjadi resah dan gelisah, Jiwa terasa hampa dan merana. semangat hidup tidak ada dan enggan berkarya. bahkan yang paling parah munculnya berbagai penyakit psikomotis, penyakit kejiwaan yang dapat mematikan seluruh umat manusia secara perlahan dan mengerikan. Hadirin rahimakumullah, lalu apakah tugas manusia di bumi ini? Tidak lain adalah untuk memakmurkan bumi dan mensejahterakan lingkungannya sebagai tempat tinggal dan menetap, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surat Hud ayat 61. Wa ila thamud akhahum salihah. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh. Wasta'marakum fiha fastaghfiruh thumma tubu ilaihi. Inna rabbi qaribun mujib. Shadaqallahul azim. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu Tuhan selain Allah. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amatlah dekat, lagi memperkenankan doa. Masyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah firman Allah yang menginformasikan kepada kita bahwa kerusakan alam biotik biasanya berawal dari kerusakan alam abiotik, yakni moral manusia. Ancaman kerusakan tersebut hadirin sebuah bukti yang harus kita renungkan, Kita pikirkan, Kita cermati untuk kita antisipasi agar saat ini maupun kelak tidak lagi terjadi kerusakan alam. Apabila sikap ini kita aplikasikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kemakmuran alam raya yang kita miliki, sehingga kita jauh dari petaka, terhindar dari bencana, tapi dekat
manusia dengan nikmat dan berkat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, perlu diketahui bahwa orang pintar tapi salah tidak mungkin memakmurkan alam. Orang hebat namun bergelimang maksiat mustahil peduli pada alam. Kecongkaannya melahirkan kerusakan. Pohon-pohon ditebangi, Gunung-gunung digunduli, Satwa-satwa dieksploitasi. akibatnya terjadi banjir di mana-mana, longsor, gempa bumi, dan gunung-gunung meletus di beberapa daerah negara kita. Dengan demikian, dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa alam akan berdaya guna jika dipelihara, namun akan menimbulkan petaka jika dirusak. Oleh karena itu, mari kita pelihara. kita jaga, Kita kelola alam kita. Baik lingkungan biotik maupun abiotik, sehingga manfaatnya bisa kita rasakan sekarang, nanti, dan masa-masa yang akan datang. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita dalam mengemban amanah sebagai khalifah di bumi ini, terutama negara kita tercinta Indonesia Raya.